Terima kasih atas kesempatan berikan. Saya di Teopilo dengan NIM 2202 1106 0313. Saat ini saya akan menjelaskan praktikum tugas 9. Itu kita langsung saja di lab pertama, yaitu Labs Node and Firewall Rules. Di sini ada topologinya dari CyberOps Workstation VM Mininet. Kemudian pada lab ini ada 3 objektif, yaitu Part 1 Preparing the Virtual Environment, Part 2 Firewall and IDS Logs, dan Part 3 Terminate and Clear Mininet Process. Kemudian di sini ada background atau skenario-nya. Kemudian di sini ada eh, resource yang diperlukan, yaitu ada CyberOps dengan Internet Connection. Langsung saja kita ke part 1. Di sini kita membuka Oracle VirtualBox yang telah saya buka sini. Kemudian kita mengganti CyberOps Workstation ke Bridge Mode. Di sini kita ke mesin, kemudian Settings, kemudian Network, kemudian kita mengganti yang attached to ini ke Bridge Adapter. Jika sudah, kita kita oke saja. Kemudian kita jalankan CyberOps-nya. Jadi jika sudah, em, kemudian di sini kita diminta untuk membuka terminal. Kemudian kita akan menjalankan perintah configure sdhcp.sh. Kita copy saja dengan password CyberOps. Oke, IP configuration successful. Kemudian di sini kita akan mencoba tes connectivity ke cisco.com. Typing saja yang berhasil ya, dengan 9 paket transmit dan 9 paket diterima. Oke, kemudian pada part 1 ini, part part 2, hmm, kita akan membuka mininet menggunakan ini. Oke, kemudian jika sudah, kita akan eh, membuka shell di R1. Nah, oke. Kemudian ada pertanyaan, di R1 shell opens a terminal window dengan teks yang berwarna hitam dan background berwarna putih. Kemudian, what user is logged into the shell? What is the indicator of this? Um,
User ini akan terlog menggunakan root, user root. Kemudian apa indikatornya? Sini ditunjukkan dengan tanda eh, pagar setelah prom. Oke. Kemudian pada shell R1 kita akan start Linux based IDS. Hmm. Jika sudah, pada CyberOps VM Work di Promininet ini, kita akan membuka juga untuk eh, host H5 dan host H10. Sekitar 5. Oke. Jika sudah, ya, di sini H10 ini akan mensimulasikan eh, sebuah server pada internet yang hosting malware. Pada H10, run the malserver start.sh. So, kita H10. Nah, oke. Kemudian pada H10 kita gunakan nested/tunpa untuk memverifikasi bahwa web servernya itu sementara berjalan. Oke, bisa dilihat state-nya itu listen, yang tandanya web servernya itu sementara berjalan. Nah, kemudian pada terminal R1 sini eh, kita akan membuka eh, R1 lagi. Oke. Kemudian pada terminal R1 yang baru, kita akan menjalankan command tail.
Nah, di sini karena tidak belum ada alert yang terekam, lognya itu harusnya kosong. Dan di sini lognya kosong. Kemudian pada H5 kita akan menggunakan wget command untuk mendownload file yang namanya itu w32.nimda.amm.exe. Kita get. Oke, di sini telah berhasil, itu eh, telah tersave. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, what port is used when communicating with the malware web server? Apa indikatornya? Nah, di sini untuk portnya itu ditentukan dalam URL, yaitu 6666 yang ini, setelah pemisah titik dua. Oke, kemudian apakah file itu secara sepenuhnya sudah terdownload? Ya. Kemudian did the IDS generate any alerts related to the file download? Ya. Hmm. Oke. Kemudian di sini pada poin Z, as the malicious file was transiting di R1, the IDS Nord was able to inspect its payload. The payload matched at least one of the signatures configured in Snort and triggered an alert on the second R1 terminal. Sini sudah ada alert. Your timestamp will be different. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, based on the alert shown above, what was the source and destination IPv4 address? Sini untuk source IP-nya itu dia 209.165.200.235. Kemudian untuk destination IP-nya itu 209.165.202.133. Kemudian ada pertanyaan, based on the alert shown above, apa source port dan destination portnya? Di sini untuk source portnya itu dia 42.658, dan untuk destination portnya itu 6666. Nah, kemudian di sini based on the alert shown above, when did the download take place? Di sini downloadnya itu eh 17 April 17 April jam 7. Oke, kemudian based on the alert shown above, what was the message record? Nah, untuk message-nya itu ini, malicious server hit. Oke, kemudian pada H5 kita akan menggunakan TCP dump untuk
capture event dan mendownload the malware file. Idam. Oke. Jika sudah, hmm, kita tekan enter. Nah, sekarang the TCP/DAM is capturing packets. Download the malware again. Pada H5, rerun the command or use the up arrow to recall it. Kita yang wget. Nah, yang ini. Oke. Kemudian stop the capture by bringing TCP/DAM to foreground with the fg command. Kita oke. Bentar. Nah, sini kita Ctrl C. Oke. Eh, 70 paket diterima dengan by filter dan 0 paket drop by kernel. Oke. Kemudian pada H5 kita gunakan ls/l untuk memastikan kalau file PCIP-nya itu telah tersimpan di disk dan has size greater than 0. Oke, nimda.download. Nah, ini. Untuk size-nya ya 352297. Oke. Kemudian ada pertanyaan, how can be this PCIP file be useful to security analyst? Nah, pada file PCIP ini, dia berisi paket yang terkait dengan lalu lintas yang dilihat dari NIC yang menangkap. Dengan cara itu, PCIP sangat berguna untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan seperti komunikasi ke titik akhir yang berbahaya. Alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis PCIP. Oke. Kemudian pada step 3, tuning firewall rules based on IDS alert. Hmm. Ini kita langsung saja di sini. Nah, pada CyberOps Workstation VM, kita start lagi eh, terminal R1 yang ketiga. Ya, oke.
Nah, di sini kita akan menggunakan if tables untuk mencatat change and their rules currently in use. If tables slash L slash V. Oke, sini ada chain input, chain forward, dan chain output. Nah, what change are currently in use by R1? Itu ada input, output, dan forward. Kemudian di sini connection to the malicious server generate packets that must transfers the IP tables firewall on R1. Nah, step 1 ini add the following rule to the forward chain on R1. Sini. I. Oke. Nah, yang dimana untuk slash i forward ini kita akan menginsert sebuah rule baru di forward chain. Dan untuk slash ptcp kita mengspesifikasi TCP protokol. Dan untuk slash d source IP-nya ini kita akan spesifikasi paket destination dan di port slash di port 6666 menspesifikasi destination port. Dan untuk slash j drop kita akan set the action to drop. Kemudian kita akan use the IP tables command again untuk ensure the rule was added to the forward chain. Nah, nah, oke, sini untuk rule-nya sudah ya, TCP ini anywhere drop. Oke, nah kemudian pada H5 kita akan mencoba untuk mendownload filenya kembali. Yang ini 09.165.201. Oke, ini kita menunggu sedikit. Harusnya untuk proses download sudah tidak bisa ya. Tapi kita menunggu sedikit saja. Iya. Bisa dilihat setelah dua kali percobaan dan gagal. Jadi kita Ctrl C saja. Kemudian ada pertanyaan, was the download successful this time? Nah,
Kali ini downloadnya itu tidak berhasil karena firewall telah memblokir koneksi ke server hosting malware. Kemudian ada what would be a more aggressive but also valid approach when blocking the opening server. Nah, sebaliknya, daripada menentukan IP, protokol dan port, aturan dapat dengan mudah memblokir alamat IP server. Hal ini akan sepenuhnya memutus akses ke server tersebut dari jaringan internal. Oke, dan jika sudah, kita kembali ke terminal ini. Kita akan men-terminate mininet by entering quit. Oke, setelah terhentikan semua, kemudian after quitting mininet, clean up the process started by mininet. Kita sudo si dengan password Cyberops. Oke, clean up complete, dan untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya JSK Vincent dengan NIM 22021060373. Di sini saya akan menjelaskan lab convert data into universal format. Di sini kita diminta untuk menggunakan require resource yaitu CyberOps Workstation VM dan Security Union VM. Oke. Okay, programming language. Consider the application in epilepsy below. The survey is not relevant. Oke, di sini kita diminta pertama untuk launch the CyberOps Workstation VM. Ini kita akan mencari CyberOps. Kita masuk di CyberOps Workstation. Baik, di sini diminta passwordnya. Saya akan masukkan passwordnya. Oke, di sini berhasil. Selanjutnya kita diminta di sini untuk menggunakan command change copy of the file show above is started. Oke, kita akan coba. Sekarang kita sudah masuk di bagian terminalnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan perintah.
Oke, kita masukkan perintah selanjutnya. Dan mengeluarkan keluaran seperti di atas. Oke, kita masuk pada perintah selanjutnya. Jadi kesalahan akan mencoba kembali hasilnya. Nah, berhasil di sini. Kita lanjut pada step selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Where the unique epochs timestamp you convert to human readable readable format where the other fields modified. Explain. Yeah, yes, the script convert to epochs to human readable. The script change only the timestamp field, preserving the rest of the file. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan itu compare the contents of the file and print it out. Why is there the line with Wednesday 31 December 1976 1979 7 p.m. as the reason is for the extra line is because the file has an empty line at the end, which the LED script to mistakenly interpret it zero to convert that into a human reliable timestamp. By interpreting the empty line as a zero, the script converts zero unique epoch to human readable. Zero unique epoch translate to 0 second after midnight of Jan 1st, 1970. The script display is Wednesday, 31 of December 1979, 7 p.m. because it's automatically adjust for the time zone because the CyberOps workstation is configured for S UTC min 5. The script display midnight January 1st, 1970 minus 5 hours. Oke, kita lanjut. Di step selanjutnya, is this the output correct now? Explain. Yes, because the empty line removed, no extra data was created and add to the log file by the script. Kita lanjut. Kita perintah berikutnya.
Hasil di sini, what was the printed by comment about is this expected? Dari komen yang kita lihat, pokoknya itu nothing was printed on the screen. Yes, it's expected as the comment output was predicted at the text file name application slash in slash. Di sini kita masuk pada step selanjutnya yaitu use get to view the application slash in slash human dot log. Notice that the extra line is now removed and timestamp for the log entries have been converted to human reliable format. Oke, kita masukkan perintah di sini. Lanjut di part 5. Oke, berhasil. Lanjut saja. Di sini ada pertanyaan. First answer question below. They are crucial for the construction of the script. In the context of timestamp conversion, what character would work as a good delimiter character for the Apache log file above? The space character. Di sini how many columns that the Apache log file above contain? Itu ada 7. Selanjutnya di sini in the Apache log file above, what column contains unique the epoch timestamp? Yaitu kolom 4. Kita lanjut. Masukkan perintah berikutnya. Oh, di sini kita notice that comment the view adjustment for timestamp file and file name. Kita coba masukkannya dulu. Untuk mengalami error, kita lanjut saja. Di sini what was the what was the script about the timestamp? This no, all timestamp are now Wednesday, 31 December 1979. Okay. Before moving forward, think about the output of the script. Can you guess what caused the incorrect output? Is this the script incorrect? What are the relevant difference between the application slash in slash epoch log and Apache in epoch log?
Oke, di sini untuk the problem is the square bracket in the course file. The script expect the timestamp to be in the Unix epoch format, which does not include the square brackets. Because the script does not know what number represent the character, it assumes zero and return the Unix beginning of time in UTC minus 5. Okay, to fix the problem, the square brackets must be removed from the time step. File below conversion makes place. I just script by adding using the script by adding action before action and below. Oke, kita akan coba masukannya. Jadi error ya. Lanjut saja. Sini ada ini saya berapa execute the edges. What about if we properly convert timestamp? Script out. Okay, yes. The output now display two lines for each log entry. The first line display the timestamp in Unix epoch format, and the second line is the same log entry with the timestamp display using human readable format. Kita masuk di part 6 yaitu log file preparation in security union. Next saja. Nah, selanjutnya kita masuk di step 2 yaitu ELSA logs. Open terminal window and security union VM. You can access the application must show in the following screenshot. Oke. Oke, di sini kita diminta untuk membuka security union virtual machine. Belum saya sudah membukanya. Di sini diminta menu show in the following screenshot. Oke. Saya sudah membukanya. Lanjut. You can also click desktop and open terminal here. Oke, kita coba. Ini ada open terminal here. Terminal di sini. Kita diminta di sini untuk memasukkan komen berikut. Okay. The next. Oke, berhasil ya. Kita lanjut. Masukkan komen berikutnya.
Oke, kita masuk ke bagian ini. Kenapa sih kita tahu next, masukkan kembali sensor data. Next. Oke, lanjut. Lanjut. Di sini ada the log normalization is important and depends on deploy environment. Popular tools include their own normalization features, but log normalization can also be done manually. When manually normalizing and preparing log files, double check scripts and ensure the desired result is achieved. Fully while written normalization script may modify by the data, direct impacting and response. Ya demikian untuk presentasi saya bagian report for data itu universal format. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saat ini saya akan melanjutkan di lab regular expression tutorial. Terus saja di sini ada backgroundnya, yaitu regular expression atau regex. Ini adalah sebuah pola simbol yang mendeskripsikan data untuk mencocokkan di query atau beberapa operasi. Kemudian di sini ada required resource-nya, itu ada CyberOps dan Internet Connection. Langsung saja di step pertama, eh, kita membuka web browser dan membuka HTTPS regex one ini yang sudah saya buka. Kemudian em, di sini saya telah merangkum eh, deskripsi dari masing-masing meta karakter. Langsung saja untuk simbol dolar ini eh, digunakan untuk menandakan akhir dari sebuah string. Itu yang kedua, itu ada simbol bintang untuk menandakan nol atau lebih kemunculan dari elemen sebelumnya. Kemudian ada titik, yaitu mencocokkan sembarang satu karakter kecuali baris baru. Misalnya itu ada A titik B, itu hasilnya akan menjadi AAB atau ABC. Kemudian di sini ada simbol simbol ini, yaitu mencocokkan salah satu karakter dalam kurung. Itu ada backslash titik, yaitu menandakan sebuah periode. Kemudian backslash D kecil itu mencocokkan sembarang karakter digit. Dan backslash D besar itu mencocokkan sembarang sembarang karakter non digit. Kemudian ada simbol karet itu menandakan awal dari sebuah string. Kemudian ada M kurung kerawal, yaitu menandakan
tepat M kemunculan dari elemen sebelumnya. Misalnya itu ada A dalam kurung kerawal itu ada 3, kan cocok dengan AA, AAA, dan ini AAA sebenarnya. Kemudian untuk kurung kerawal N, M menandakan antara N dan M kemunculan dari elemen sebelumnya. Contoh di sini ada 2, 2,4 itu akan cocok dengan AA, AAA, dan AAA. Kemudian sini ada ABC, 1, 2, 3. Itu mencocokkan dengan string apapun, dengan ekspresi 1, 2, 3 atau ABC. Kemudian di sini ada eh, polanya atau pattern. Di sini untuk karat 83 ini, pola ini untuk mencocokkan angka 83 yang berada di awal baris. Kemudian ada A sampai Z dan 2,4. Kalau A sampai Z ini mencocokkan satu karakter huruf besar dari A sampai Z. Kalau 2,4 ini menandakan antara 2 hingga 4 kemunculan dari elemen sebelumnya. Kemudian ada pattern 2015 atau 2015. Ini pola ini mencocokkan teks yang sama persis dalam hal ini 2015. Kemudian ada pola 05.222.22 0 sampai 9. Nah, pola ini mencocokkan teks 05222 diikuti oleh satu digit dari 0 hingga 9. Kemudian ada backslash.com. Pola ini mencocokkan teks yang berisi .com. Kemudian ada complete atau get. Itu mencocokkan dengan string apapun yang cocok dengan complete atau get. Kemudian ada 0 dalam kurung kerawal 4. 0 adalah karakter literal. Kemudian kurung kerawal 4 itu menandakan tepat 4 kemunculan dari elemen sebelumnya. Pola ini mencocokkan teks yang berisi 0000. Nah, kemudian di sini kita akan memverifikasi jawaban-jawabannya. Pada step ini, eh, kita diminta untuk membuka CyberOps yang telah saya buka di sini. Nah, kemudian kita membuka terminal. Kemudian kita masuk ke directory add.support files. Nah, oke. Jika sudah, kemudian kita menggunakan command less untuk membuka Logstash. Setelah dibuka, kemudian pada bottom of the screen di sini itu ada Logstash yang di highlight. Kemudian kursor akan ini adalah kursor yang di mana kita akan memasukkan regular expressionnya. Dan di sini kita coba nah, enter. Kemudian untuk pola pertama yang ada di tabel itu karat 83. Sini kita akan masukkan enter. Nah, di sini akan tertampilkan ini. Pola ini eh, akan menampilkan angka 83 yang berada di awal-awal baris. Contohnya ini. Kemudian kita akan coba gunakan J dan K untuk scroll. Scroll ke bawah kita gunakan J dan scroll ke atas kita gunakan K. Oke. Kemudian untuk ekspresi selanjutnya kita akan memasukkan ini slash sampai Z.
1,4. Nah, kemudian yang tertampilkan dalam terminal ini eh, karakter huruf besar yang ada dalam antara A sampai Z. Jadi contoh sini ada HTTP, ada KTM, ada GET, dan sebagainya. Dan juga em, ada 2 hingga 4 kemunculan dari elemen sebelumnya. Jadi ada rupa contoh OS ada 2, HTTP ada banyak. Kemudian eh, nah di sini kita akan rescue saja untuk keluar dari Logstash tutorial. Log. Oke, jika sudah kemudian close the terminal and shut down the EVM. Baik, sekian penjelasan dari saya. Eh, disampaikan. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Jeskiel Vincent dengan NIM 220111160600373. Pada saat ini saya akan melanjutkan untuk lab 4 yaitu extract and executable from a PCAP. Di sini untuk required resource kita diminta untuk menyiapkan cyber workstation VM dan internet storage connection. Pertama kita diminta untuk prepare the virtual. Oke, login open terminal. Oke, di sini kita sudah masuk terlebih dahulu di bagiannya ini dan masuk ke terminal. Oke, kita diminta memasukkan perintah sudo.lab. Oke, copy, masukkan. Di sini kita diminta password. Oke, sukses. Kita lanjut, masukkan perintah berikutnya. Oke, next. Saya membuat bawah dan memasukkan perintah berikutnya. Oke, kita buka untuk bagian selanjutnya. Di sini kita show, oke. Di kanan dan pilih follow TCP stream. Oke, kita lanjut. Nah, mengeluarkan hasil yang sama. Di sini ada pertanyaan, where are the symbols shown TCP window? Are they noise? Data explain.
The symbol are actual contents of the download file because it's binary file. Warshak does not know how to represent it. The display symbol are Warshak best guess and at making sense of the binary data while recording as a text. Selanjutnya di sini there are a few readable words spread among the symbols. Why are they there? Those are strings contained in executable code. Usually these words are part of message provided by the program to the user while it runs, or more of an art and then a science. A skill analyst can extract valuable information by reading through the fragments. Oke, kita lihat di sini ada pertanyaan lagi. Can you tell what executable this really is? Scrolling the way down on that window reveals that this is the Microsoft Windows CMD file. Oke, di sini kita minta in the for package now. Request to generate from. Oke, mulai lagi. Next. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian export object dari database. Oke, masuk. Export object. Nah, muncul keluaran seperti ini, seperti yang ada di teks. Nah, di sini dapat pertanyaan itu why is the W32 NIMDA MMXC the only file the capture? Jawabannya itu because the capture was started right before the download and stop right after. No traffic was caught while the capture was active. Oke, lanjut kembali ke command prompt. Oke, kita akan memasukkan perintah yang diminta yaitu code analysis from. Save, yes, oke. Kita lanjut memasukkan Oke, di sini ada pertanyaan. In the malware analysis process, what will be probable next step for a security analyst? The goal is identify the type of malware and analyze its behavior. Therefore, the malware file should be moved to control environment and execute it to watch its behavior. Malware analyze environment often rely on virtual machine and are sandboxed to avoid damage to non-test system. Such environment usually contain tools that facilitate monitoring of the malware execution, resource usage, network connection, and operating system change are common monitoring aspects. There are also a few interest-based malware analysis tools
VirtualBox Total is one example. The analyst upload malware to VirusTotal, which in turn execute the malicious code. After execution, a number of the checks, VirusTotal returns and report to analyst. Oke, sekian untuk hasil presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Pascal Posingon akan melangsungkan demo untuk Lab Interpret HTTP dan DNS Data to Isolate Threat Actor. Nah, mengawali dari lab ini, ada beberapa yang harus kita ketahui. Pertama sih ada topologi, di mana di sini ada CyberOps virtual machine yang digunakan sebagai inside atau sebagai end host. Ada di sini Metasploitable, kita akan gunakan yang merupakan vulnerable server. Dan di sini ada Security Union juga untuk sebagai semacam switch yang untuk dan RTR. Dan di sini sekali ini dipergunakan sebagai internet dan sekaligus sebagai hacker atau injection. Nah, yang menjadi objektivitas di sini, yang pertama kita akan menyiapkan virtual environment-nya, kita akan menginvestigasi SQL injection attack, serangan dari SQL injection-nya, dan di sini kita akan data exfiltration dengan menggunakan DNS. Nah, yang menjadi background dan skenario di sini, karena database yang populer yang digunakan oleh banyak aplikasi web, sayangnya injeksi SQL merupakan teknik peretasan web yang umum. Inilah teknik injeksi kode yang dimana penyerang mengeksekusi pernyataan SQL yang berbahaya untuk mengendalikan server database aplikasi web, menjadikan server nama domain adalah direktori nama domain dan mereka menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Layanan ini dapat digunakan untuk mengekstrak data di lab. Nah, di lab ini Anda akan melakukan injeksi SQL untuk mengakses database SQL. Nah, di sini ada requirement resource, di mana kita menggunakan 4 virtual machine, itu CyberOps, Kali, Metasploitable, dan Security Union. RAM yang dibutuhkan sini 1 GB, dan di space-nya di sini ada 7 GB, 10 GB, 8 GB, dan 10 GB. Record adalah username dan passwordnya. Nah, di sini yang pertama kita akan menyiapkan virtual environment-nya, di mana kita harus menjalankan untuk Oracle VirtualBox. Kita buka Oracle VirtualBox. Setelah tampil, di sini kita dimintakan untuk mengatur CyberOps Workstation di tempat yang benar. Jadi kita buka CyberOps, yang ini, CyberOps Workstation. Kita buka settings, kita pilih yang network, dan kita attach to internal network. Kita pilih yang inside. Nah, ini sudah sesuai ya. Internal network inside. Nah, setelah sudah, kita oke. Nah, selanjutnya kita start untuk CyberOps Workstation, Kali, Metasploit, and Security by selecting S1 and click Start button, the Start menu. Nah, kita akan jalankan keempat virtual machine ini. Pertama kita jalankan untuk CyberOps, jalankan Metasploitable, kita jalankan Kali, dan kita jalankan Security Union. Nah, ini sedang proses keempat. Kita powering virtual machine. Nah, setelah itu kita akan masuk ke CyberOps Workstation dan kita akan konfigurasi jaringan dengan mengeksekusi yang script ini. Konfigurasi. Nah, sini kita perlu buka dulu yang CyberOps. Sini CyberOps-nya. Kita buka terminal. Kita masukkan script yang ini. Configure as static
paste. Kita pastikan tidak ada spasi di depan. Coba kita ketik saja manual. Configure as static.sh. Ini comment not found. Ini kita harus memperhatikan. Nah, sini katanya karena script perlu yang super user yang privilege-nya lebih di atas, memiliki hak istimewa, maka kita harus menggunakan kata sandi untuk analis. Di sini kita pakai yang kode ini. Kita pastikan. Sini dimintakan untuk memasukkan password, kita masukkan CyberOps. Nah, sini kita telah berhasil, kita menemukan IP dari ini, yaitu IP 169.2.168.0.11 dan /24. Di sini ada gateway-nya 192.168.0.1. Nah, jadi ini bersama. Soalnya kita masuk ke Security Union. Kita buka Security Union terlebih dahulu. Dan klik kanan pada desktop. Dan open terminal here. Open terminal here. Dan kita masukkan enter the sudo service command untuk memverifikasi semua server dan sensor itu siap. Setiap proses ini memerlukan beberapa momen, dan ulangi command ini as necessary until sebelum kita lanjut ke part selanjutnya. Kita masukkan sudo service. Kita tunggu sampai selesai. Sini kita lihat Security Union, status rights, status BRO, status Union Eternal 1, Eternal 2, Eternal 012. Kita cek kalau udah sama. Oke, sudah oke semua ya. Nah, kita sudah berhasil untuk menyiapkan environment-nya. Ini kita masuk ke part 8, di mana kita akan menginvestigasi dari serangan SQL. Sini kita mulai lagi dengan melakukan SQL injection menggunakan kali. Jadi kita menggunakan kali Linux untuk melakukan SQL injection. Kita akan membuka Firefox. Kita membuka Firefox. Setelah kita berhasil IP-nya, kita buka multi-die-nya. Nah, kita pilih UASP yang satu injection, nah extract data, kita pilih yang user info. Nah, sini kita sudah berhasil dan kita akan pertama kita panjangkan saja dulu untuk field loginnya. Caranya kita inspect. Setelah kita inspect, kita tambahkan size-nya dari 20 menjadi 100. Nah, setelah kita enter, maka field-nya akan panjang. Nah, begitu kita akan memasukkan untuk kode SQL injection-nya. Di sini dimintakan select CCV number. CCV number, sebelumnya ada CCID. CID, CCV. Dan yang terakhir ada null from credit card. Strip 2 kali ya, jangan lupa untuk space agar berhasil.
Oke, sini saya sepertinya ada kesalahan penulisan. Kita copy aja dulu. Kita perhatikan apa ada error atau apa. CID, sisi number, CCP expiration null from credit. Null from credit cards. Kita cek. Union, select, CCID, CC. Ini CCV apa? Ya, typo ternyata hanya CC number, CID, CC number, CCV, expiration, null from credit cards, strap double. Nah, kita berhasil melakukan injection di mana kita bisa melihat username dan password dari website ini. Nah, setelah kita berhasil melakukan SQL injection, kita akan melakukan investigasi menggunakan security union, di mana dimintakan kita membuka SQL. Security union, kita buka SQL. Kita masukkan username analis dengan password CyberOps. Nah, kita select all untuk menyeleksi semua internet atau network. Yang semua ini kita itu. Selanjutnya setelah sudah, kita kecilkan. Kita pilih Start SQL. Nah, setelah kita Start SQL, sini kita lihat ada Show Packet Data dan Show Rule untuk lebih detailnya lagi kita melihat. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang Add Web Server Possible SQL Injection yang ini. Namun, kita lihat yang alertnya yang diawali dengan angka 7. Nah, di sini ada juga dan angka 7 untuk alert ID-nya. Kita klik kanan di CNT dan kita view correlate events. Nah, sini bakal muncul. Nah, kita lihat tanggal yang paling terbaru. Di sini ada jam sekian. Ini yang paling terbaru ya. Kita klik event transcript. Kita cek. Oke. Kita cek di sini. Sebelumnya kita cek tanggal sebelumnya. Di sini seleksi di tanggal dan jam 3756. 756 yang ini. Tapi kenapa tidak muncul untuk pakai dulu yang ini. Ini seharusnya sudah harus muncul. Di sini juga untuk sudah status oke ya semua, tidak ada yang fail. Tapi kenapa di sini data untuk injectionnya tidak tampil? Kita cek lagi kalau ada kesalahan dalam langkah. Seharusnya dia akan tampil seperti ini. Dan di sini kita lihat ada pengambilan data untuk multi-die-nya di indeks PHP, di mana kita melakukan union select CID yang tadi. Nah, kita bisa menggunakan find button untuk mencek username. Sini di mana diambil dari username.
Nah, sini sudah muncul. Sini kita lihat ada search get multi-die, mana yang tadi dilakukan selected using neon dan sebagainya. Kita bisa cari username, find. Nah, sini ada union select terdeteksi. Oke. Sehingga kita close saja dan kita akan cek melalui Wireshark-nya. Kita klik kanan, kita buka yang Wireshark. Di sini Wireshark-nya sudah terbuka dan kita akan pilih yang paling atas. Kita pilih yang follow TCP. Nah, setelah kita buka follow TCP, kita akan dibukakan satu window di mana kita akan mengecek display TCP stream. Your output may be different than figure, but should kita translate aja dulu. Permintaan get dan data yang diekstraksi tanpa jendela aliran TCP. Output Anda mungkin berbeda dari gambar di bawah, tetapi seharusnya berisi informasi kartu pet yang sama seperti transkrip Anda di atas. Nah, kita cek. Nah, ini. Kita buka dulu untuk yang get-nya. Ini. Lihat di sini ada pengambilan untuk kredit card-nya. Itu dia. Mana di sini kita bisa cari juga report. Username. Jadi itu tuh. Jadi terjadi pencurian menggunakan SQL injection. Selanjutnya di sini kita lihat step berikutnya. Kita akan mereview dari DELSA. Ini kita akan save as untuk ini. Kita save as. Kita tidak dimintakan. Jadi kita bisa namakan sembarangan. Kita namakan saja. Menamakan Wireshark CPU safety. Oke, kita sudah save. Sebenarnya kita akan minimize saja untuk Wireshark-nya. Selanjutnya, sini kita akan buka screen.
Kita start dulu untuk Elsa-nya ini. Kita lihat apa yang akan terbuka. Kita masuk ke localhost Elsa. Nah, di sini kita akan pilih advance dan proses to localhost di unsafe. Nah, kita masukkan passwordnya. Seperti biasa, analis CyberOps. CyberOps. Nah, kita sudah berhasil login. Nah, in the left panel, select HTTP top potential SQL injection. Kita pilih yang HTTP, kita pilih yang potential SQL injection. Kita pilih yang ini. Select yang 209. Ini kita select. Ini muncul beberapa informasi di mana tanggal 22 Mei jam 3.08 waktu server. Sini kita pergi ke info yang paling terakhir, yang paling baru, klik info. Selanjutnya kita plugin, kita get PCIP, plugin get PCIP. The PCIP transcript is rendered using, and you can also search for the username. Nah, sebelumnya kita dimintakan untuk login dulu. Kita send request. Lalu kita klik submit. Kita menunggu. Outputnya sambil menunggu mungkin kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini masih loading untuk tombol submitnya. Sini kita masuk ke part 9 di mana kita akan melakukan filtration menggunakan DNS. Yang pertama, the cyber workstation contain field name and attack. Yang pertama, di CyberOps kita buka, kita pergi ke Home Analyst Lab Support File. Home Analyst Lab Support File. Kita pilih yang confidential text, confidential text. Nah, display the content of the consent file using more comment. Jadi sini the XSD comment is used to create hex dump or convert dump back to the transfer the content into used to pay. Kita tambahkan ini ke dalam confidential text-nya. Kita buka lagi CyberOps. Yang ini kita tambahkan. Kita save. Untuk memverifikasinya, kita coba cap confidential hex. Kita lakukannya di terminal ya untuk ini. Kita buka CyberOps.
Kita buka ini. Pertama kita masuk ke ini dulu. Kita sidik dan kita masuk ke ini kode ini. Paste. Mungkin ada spasi di belakang sini. Untuk mengecek atau verifikasinya, kita cek apabila sudah ada. Nah, sudah muncul, berarti kita sudah berhasil juga membuat confidentialnya. Di sini kita akan verifikasi juga untuk saya telah melakukan konfigurasi menggunakan DNS lokal. Nah, ini kita cek, kita buka CyberOps. Nah, di sini resolver configuration name server 88.44. Sini name servernya juga 209 sesuai dengan ini. Step 2 kita akan run base shell for loop the iterate is line confidential file and add is line within for kita pilih yang ini, copy, kita masuk ke CyberOps, kita pakai yang ini biar rapi. Kita cek. Oke, sedang loading. Dimana kita harus mengecek yang ini jika sudah muncul. Nah, ini sudah muncul question selection-nya. Masih menunggu karena masih dalam proses. Nah, di sini dalam step 3 kita melakukan exfiltrate DNS query log, di mana kita akan login into Kali if necessary dan SSH ke Metasploitable menggunakan nama pengguna user dan kata sandi user. Masukkan yes. Untuk melanjutkan koneksi ke Metasploitable, diminta perintah kata sandi mungkin memerlukan waktu hingga 1 menit untuk muncul. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke root Kali, terminal dari Linux Kalinya. Buka terminal, kita masukkan SSH user dengan IP. Ternyata tidak bisa pasti di sini. Kita ketik manual SSH user at 209 165 200 235. Oke. Kita enter. Seperti yang dibilang, di sini akan membutuhkan beberapa detik, bahkan sampai menit untuk nanti setelahnya kita akan ketik yes dan kita masukkan password. Yes, itu user. Jadi username-nya user, passwordnya juga user. Passwordnya kita masukkan user. Setelah kita masukkan user, akan muncul Linux Metasploitable. Kita lihat kalau benar muncul seperti itu. Nah, sudah muncul, kita sudah bisa. Nah, di sini
use the following egrep command to parse the DNS query log. Kita cek dulu. Nah, sudah ke user table-nya. Kita masukkan yang egrep ini karena tidak bisa copy paste, kita ketik manual saja. Grab O buka kurang 09A F tutup bintang .ns .example.com var lib bind query log cat d minus fl garis unique secret .hex. Nah, di sini kita lihat ada error, mungkin karena salah penulisan. Tapi kita coba copy paste dulu, siapa tahu sudah bisa. Paste. Tidak bisa ya. Grab minus O 09. Oke, kita lanjut. Maaf, tadi ada gangguan. 09 AF tutup kurung bintang .ns .example.com. Enter dulu. Ini sudah terjadi loading. Dan kita masukkan var lib bind query log garis datar cat sd minus 1 f1 unique secret hex. Ini kenapa errornya? Kita masukkan ini. Grab O. Coba jangan tambahkan spasi di pendidikan ini. Kita masuk var bin query log. Kita pastikan ini garis datar atau ini garis cut d titik ini titik ya f1 minus f1 datar garis datar unique sama dengan secret hex.
Ini kita copy, kita Ctrl C, kita coba sambung. Var lib bind query log cut sd titik f1 unit cut the delimiter must be a single character. Okay. Cut commercial form. Oke, kita coba langsung saja dulu nih. Cat secret text. Sudah berhasil. Selanjutnya kita exit, kita close, dan kita masukkan yang SCP user at 2009.165.200.235 home user secret.hex. Oh maaf, sini kita masukkan di user. Nah, ini belum ada karena yang ini entah kenapa tidak jadi. Kita coba pakai ChatGPT. Apa terjadi error? Nah, sini karena belum lengkap path source dan path to destination. SCP user 209.165.200.235 kedua home user set. Mungkin terjadi bug, kita skip saja. Terakhir secret.txt.
Entah kenapa yang ikut ini. Oke, mengingat waktu Zoom akan habis, kita percepat. Di sini kita akan melakukan analis. Pertama kita buka Security Union, start Elsa, dan kita vent dan kita buka DNS dan bottom Security Union, Elsa, kita buka yang DNS, dan kita pilih yang request. Kita pilih yang request. Selanjutnya kita akan klik one of the links and copy the kita pilih yang apa tadi? Klik one of the link and the NS. Kita copy yang ini. Kita copy, kita buka di sini terminal. Security ini kita buka terminal. Kita masukkan echo dan kita masukkan kode yang tadi dan kita tambahkan kutip dan kita masukkan sudah berhasil confidential document. Selanjutnya, oke, ternyata sudah sampai di situ untuk praktek kita. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih.